Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putra Putra dengan NIM akhir yaitu 09 dari kelas 4A. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas dua bagian soal. Nah, pertama-tama saya akan membahas bagian satu dulu, itu di mana menentukan kebenaran algoritma rekursif. Di sini saya akan membahas soal nomor 3, di mana membuktikan kebenaran algoritma berikut. Apakah teknik pembuktian dengan induksi dapat digunakan dalam hal ini? Nah, jadi untuk soal 3 ini merupakan algoritma FineMax, di mana digunakan untuk menentukan elemen terbesar dalam sebuah array dengan metode divide and conquer, di mana prosesnya terdiri dari membagi array menjadi dua bagian, mencari nilai maksimum di masing-masing bagian, lalu membandingkan hasilnya untuk menentukan elemen terbesar. Nah, kebenaran algoritma ini dapat diverifikasi menggunakan induksi matematika, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam pembuktian algoritma rekursif ini. Nah, langsung saja ke pembuktian induksinya. Jadi di sini kita memiliki basis induksi, di mana ketika n sama dengan 1, maka algoritma akan langsung mengembalikan ke subarray A indeks I, karena hanya ada satu elemen dalam array tersebut. Nah, elemen tersebut sudah dipastikan merupakan nilai maksimum, sehingga algoritma n sama dengan 1 ini benar. Kemudian kita memiliki hipotesis induksi, di mana kita akan mengasumsikan bahwa algoritma bekerja dengan benar untuk n sama dengan k, di mana algoritma dapat menemukan nilai maksimum dalam array berukuran K. Nah, kenapa terjadi? Karena algoritma bekerja dengan benar untuk N sama dengan K, didasarkan pada sifat rekursif algoritma, kebenaran basis induksi, dan fakta bahwa setiap langkah rekursif mempertahankan kebenaran solusi. Oleh karena itu, algoritma FineMax ini dapat secara konsisten menemukan nilai maksimum dalam array yang berukuran apapun. Nah, selanjutnya kita akan ke pengerjaan induksi. Nah, untuk N sama dengan K plus 1, algoritma ini akan membagi menjadi dua bagian, yaitu subarray pertama dari subarray A dari indeks I hingga M dengan jumlah elemen floor dari N dibagi dengan 2. Dan subarray kedua dari subarray A dari indeks M plus 1 hingga J dengan jumlah elemen N dikurangi floor dari N dibagi 2. Nah, selanjutnya algoritma FineMax ini akan dipanggil secara rekursif untuk kedua subarray tersebut. Jadi berdasarkan asumsi induksi tadi, pemanggilan rekursif akan mengembalikan nilai maksimum yang benar dari masing-masing subarray. Kemudian, algoritma ini akan membandingkan dua nilai maksimum tersebut dan mengembalikan ke yang lebih besar. Nah, karena T1 merupakan nilai maksimum dari subarray A, indeks I hingga M, dan T2 merupakan nilai maksimum dari indeks maksud saya subarray A hingga indeks M plus 1 hingga J, maka elemen terbesar di antara keduanya adalah nilai maksimum dari seluruh subarray A indeks I hingga J. Jadi dengan algoritma ini terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berdasarkan induksi matematika, kita ketahui bahwa algoritma FineMax ini selalu menemukan elemen maksimum dalam V dengan benar untuk setiap N lebih besar dari 1. Dan induksi dapat digunakan dalam pembuktian ini karena algoritma memiliki struktur rekursif di mana kebenaran untuk N sama dengan K dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran untuk N sama dengan K plus 1. Nah, selanjutnya saya akan membahas eh, bagian 2, yaitu kompleksitas waktu algoritma rekursif pada soal satu. Jadi soal satu ini masih memiliki keterkaitan dengan soal 3 di bagian satu tadi karena eh, sama-sama mencari nilai maksimum pada ini. Nah, jadi kita memiliki memisal. Jadi kita misalkan memiliki Fn, di mana menyatakan jumlah operasi perbandingan yang dilakukan oleh algoritma untuk menemukan elemen maksimum dalam array yang berukuran n. Nah, kita memiliki base case, di mana base case-nya yaitu jika n sama dengan 1, maka tidak ada perbandingan yang dilakukan, sehingga f1 sama dengan 0. Kemudian untuk kasus umum, jika n sama dengan ya maaf, jika n lebih besar dari 1, maka algoritma akan membagi array menjadi dua bagian. Kemudian memanggil dirinya sendiri untuk masing-masing bagian. Setelah kedua hasilnya diperoleh, kemudian dilakukan satu kali perbandingan antara dua nilai maksimum tersebut. Sehingga yaitu Fn sama dengan Fn dibagi 2 ditambah Fn dibagi 2 tambah 1 sehingga menghasilkan 2F.
N per 2 ditambah 1. Kita akan melakukan substitusi berulang hingga menemukan F1 sama dengan 0. Sehingga Fn sama dengan 2 Fn per 2 ditambah 1 sama dengan 2 Fn per 4 ditambah 1, kemudian 4 Fn dibagi 4 ditambah 2 ditambah 1, kemudian 8. 8 Fn per 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Nah, jika operasi ini terus dilakukan hingga n sama dengan 1, maka jumlah perbandingan tersebut berbentuk deret, di mana yaitu Fn sama dengan 2 pangkat 3 F1 ditambah 2 pangkat 3 min 1. Nah, karena N sama dengan 2 pangkat 3, maka K sama dengan log 2N, sehingga menghasilkan Fn sama dengan 2 log 2N min 1 sama dengan N1. Sehingga kita mendapatkan kompleksitas waktu algoritma adalah Big O(N). Nah, kenapa kita mendapatkan kompleksitas waktu Big O(N)? Jadi, algoritma FindMax itu membagi array menjadi dua bagian di setiap langkahnya. Namun, tidak seperti algoritma pencarian biner yang memproses satu bagian. Di algoritma FindMax ini memproses kedua bagian. Oleh karena itu, jumlah operasi tetap sebanding dengan jumlah elemen dalam array. Sehingga kompleksitas waktunya yaitu Big O(N). Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian materi ini, saya minta maaf dan saya tutup dengan terima kasih.